manusia daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu PLT, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili, pejabat struktural dan pejabat fungsional pada BPSDMD Provinsi NTT, tim penjamin mutu, serta Bapak Ibu peserta latar, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Acara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang 9 untuk golongan 3 angkatan 193 dan 194 dan golongan 2 angkatan 64 dan 65 lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Sumba Saburai Jua, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kupang, 21 September tahun 2022 dimulai. Mengawali acara ini, doa bersama bagi yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Berdoa mulai. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena atas berkat karunia-Mu kami dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami telah menyelesaikan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 9 tahun 2022. Kami mohon beri kami hikmat kebijaksanaan agar kami mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang telah kami pelajari selama pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kami juga berdoa bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, gubernur beserta jajarannya, agar senantiasa diterangi sinar ilahi, hikmat dan kebijaksanaan, agar mampu memimpin NTT menuju masyarakat sejahtera. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Widya Suara yang telah memberikan kami bekal dan arahan bimbingan agar mampu melaksanakan tugas di tempat kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi panitia, pendamping, dan teman-teman angkatan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, damai sejahtera, hikmah dan pengetahuan, agar senantiasa dapat melaksanakan tugas kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, yang kami sampaikan dengan penuh rasa rendah hati. Amin. Doa selesai. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Penyelenggara. Yang terhormat Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BK PSDM asal Kabupaten pengirim peserta yaitu Kabupaten Kupang, TTS, Saburai Jua, Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya atau para pejabat yang saya wakili. Terima kasih ada yang hadir. Yang kami hormati
teman-teman para pejabat struktural dan fungsional di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati seluruh tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, teman-teman pengelola dan penyelenggara pelatihan, peserta pelatihan yang kami banggakan, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan. Kami awali menyapa dengan selamat siang dan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS gelombang 9, golongan 3 angkatan 193, 194 dan golongan 2 angkatan 64 dan 65 asal Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Sapura Jua, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya berakhir pada hari ini, maka izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B dan seterusnya. I. Rekomendasi Satgas Covid Provinsi Nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan pelatihan lingkup BPSDMD Provinsi NTT tahun 2022. 2. Kegiatan pelatihan dasar ini telah dilaksanakan secara terintegrasi selama 511 JP terbagi atas 18 hari di tempat penyelenggaraan atau 177 JP, 320 JP atau 30 hari di instansi asal peserta, dan 14 JP dilaksanakan selama 3 hari di tempat penyelenggaraan atau di instansi asal peserta. 3. Waktu dan tempat penyelenggaraan berlangsung selama 51 hari terhitung 25 Juli sampai 21 September 2022 bertempat di kampus BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Peserta, kami mohon izin melaporkan jumlah peserta adalah 156 orang dengan rincian golongan 2 Kabupaten Kupang 10 orang, Sapura Jua 24 orang, Manggarai 23 orang, Sumba Barat Daya 21 orang, jumlah 78 orang. Golongan 3 Kabupaten TTU 26 orang, Sumba Timur 27 orang, Sumba Barat Daya 25 orang, jumlah 78 orang. 5. Tenaga pelatihan terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, dan juga pengelola dan penyelenggara yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. 6. Evaluasi terhadap peserta. Berdasarkan evaluasi akhir pada peserta, maka peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 9, golongan 2 dan 3 yang berjumlah 156 orang dinyatakan dengan kualifikasi sebagai berikut. Tidak memuaskan dengan kualifikasi di skor di bawah 60, tidak ada. Kurang memuaskan dengan skor 60,01 sampai 70,00, tidak ada. Cukup memuaskan dengan skor 70,01 sampai 80,00, tidak ada. Memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90,00 berjumlah 129 orang. Sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100 orang sampai 100 berjumlah 27 orang. Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan. 7. Biaya yang dikenakan
dalam pelatihan ini bersumber dari APBD Kabupaten pengirim peserta melalui DPA DPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. Delapan penutup, kami atas nama seluruh panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga penyelenggaraan pelatihan dasar gelombang ke-9 ini dapat berjalan dengan baik sampai pada akhir penutupan ini. Kami terus menerima masukan, kritik, saran untuk ada perbaikan secara terus-menerus, secara berkelanjutan untuk memenuhi standar akreditasi dan budaya kerja sebagai lembaga penyelenggara pelatihan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon berkenan Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus menutup dengan resmi pelatihan dasar ini. Kupang 21 September 2022 bertanda panitia. Kami akhiri dengan selamat siang dan salam. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam terima. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi NTT sekaligus dengan resmi menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 9. Salam. Salte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BKP SDM asal peserta Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Sabure Jua, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat Daya yang hadir atau yang diwakili oleh Bapak Ibu asal peserta, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural lingkup BPSDMD Provinsi NTT, tim penjamin mutu Widya Suara, panitia yang saya kasihi, peserta laksa gelombang 9, golongan 3 angkatan 193, 194, serta golongan 2 angkatan 64 dan 65. Pertama-tama patut kita puji syukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu adik-adik sudah melewati satu tahap pelatihan dasar di BPSDMD dan dilanjut dengan aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Dan kemarin sudah dilakukan penilaian oleh penguji. Dan tadi oleh ketua panitia sudah membacakan hasilnya. Dan saya dengar hasilnya semua memuaskan dan sangat memuaskan. Itu di atas kertas atau sudah dilaksanakan? Betul, sudah dilaksanakan? Kan baru jangka pendek. Ada jangka menengah dan apa hanya jangka pendek? Semua ada tulis jangka menengah, jangka panjang? Ada? Harus ada. Kalau saya menilai itu baru awal. Yang hakikatnya memuaskan dan sangat memuaskan adalah ketika Bapak Ibu nanti ini dihadiri oleh Bapak Ibu mentor atau kepala dari masing-masing
asal peserta, itu nanti Bapak Ibu akan diuji di dunia nyata. Jadi kemarin itu baru menulis. Syukur-syukur menulis itu tulis sendiri. Apa ada minta bantuan? Semua tulis sendiri? Kalau tulis sendiri itu berarti paham. Jadi menerjemahkan Bapak Ibu Widyaswara, narasumber menyampaikan materi, menerjemahkannya dalam rancangan aktualisasi dan mengaktualisasi. Nanti Bapak Ibu akan dapat satu tahap di mana pimpinan adik-adik akan meminta untuk melakukan pekerjaan yang lain. Jadi jangan karena latsar bisa buat, tetapi begitu masuk di dunia nyata, pimpinan suruh tunggu berapa hari baru kasih masuk. Harus segera. Karena kalau kita bekerja, yang pertama selain target hasil ada target apa? Harus ada target waktu. Kita bekerja sesempurna apapun, sebaik apapun, tapi target waktu kita tidak capai, maka pekerjaan kita tidak ada guna juga. Contoh dunia kesehatannya, dokter, pasien datang, saya kemarin belajar, saya tidak tahu latsar angkatan ini atau tidak, bahwa ada garis merah, kuning, hijau, hitam, betul kok, rease. Nah ini kalau masuk di hitam atau di merah, kita harus lebih cepat penanganan toh. Jangan yang di warna merah dengan hijau kita sama, tidak bisa. Nah itu target waktu sangat menentukan. Jadi ada bekerja dengan target waktu itu penting. Contoh, kami di pemerintah Provinsi NTT, kita pejabat eselon 2 dikasih target harus punya 5 inovasi di OPD perangkat daerah masing-masing. Dan itu merupakan target kinerja kita dengan Bapak Gubernur. Jadi nanti di akhir tahun itu dievaluasi. Bagi kita yang tidak memenuhi target selain inovasi tadi, kami ada 2 target utama, kinerja utama, pencairan anggaran sesuai menjawab IKU, dan juga pendapatan bagi perangkat daerah yang mendapat pendapatan. Tetapi ada 13 indikator penunjang. Tahun 2020 5 indikator penunjang. Tahun 2021 11. Tahun ini tambah lagi 2. 2013 tambah lagi 2 indikator. Kalau kami pimpinan perangkat daerah tidak mencapai itu, di awal tahun kami sudah tanda tangan siap mengundurkan diri. Jadi kalau target-target itu kami tidak capai, Pak Gubernur dan Pak Wagub tinggal menulis tanggal kapan kami diberhentikan. Itu di provinsi. Jadi target waktu sangat penting. Nah, kalau target waktu penting berarti Bapak Ibu bekerja, adik-adik bekerja harus memperhatikan target hasil dan target waktu. Contoh kemarin saya memberi satu contoh. Nanti adik-adik Bapak Ibu akan mendapatkan itu bahwa ada inovasi government award, itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Batasnya tanggal 17 malam jam 11.59. Kalau kita punya inovasinya sangat baik atau mungkin menurut orang baik, tetapi kita tidak mengisi itu dalam lembar kerja elektronik di jam tanggal 17 September jam 11.59, maka kita inovasi berguna untuk perangkat daerah, tetapi tidak bisa diikutkan dalam indeks inovasi. Padahal kalau kami di pemerintah provinsi, inovasi itu indeks inovasi menentukan besar TPP, tambahan pendapatan penghasilan. Nah, banyak yang bilang begini, kalau tidak paham bilang begini. Itu kayak kerja capek-capek, padahal tidak. Kita mengikuti award itu untuk bonus, tetapi kita membuat inovasi untuk mempercepat atau merubah cara kerja kita dari yang dulu menjadi lebih baik. Contoh, tadi saya sampaikan bahwa ada dokter yang buat aktualisasi triase di IGD. Itu dulu kalau dokter di situ, di tempat lain sudah, tapi di tempat kerja Bapak Ibu belum, Bapak Ibu buat, ada dibuat, berarti ada membuat pembaharuan di situ. Jadi minimal kita bekerja lebih cepat.
ada yang apoteker, saya pernah ikut mengatur obat berdasarkan pengelompokannya. Nah, ada yang narkotik, ada yang biasa, ada yang keras, ada warna-warna toh, ada hijau, merah dan seterusnya. Nah, di tempat ini ada dalam berbagai bidang ilmu sudah diarahkan untuk menuju ke cara kerja yang baik. Artinya semakin hari Bapak Ibu adik-adik harus semakin profesional. Harus semakin profesional. Nah, kalau bicara profesional, apa alat ukurnya? Tadi pagi saya sempat Zoom dengan Kanrek 10 dan Pasar jam 8. Indeks profesional itu kami NTT, pegawai NTT masih rendah. Indikatornya 4. Kualifikasi pendidikan, kinerja, SKP Bapak Ibu, kompetensi. Setiap ASN harus mendapat 20 jam pelajaran peningkatan kompetensi setiap tahun dan disiplin. Nah, rata-rata nilai ini ditunjukkan oleh salah satunya adalah adik-adik yang ada di depan saya. Semakin adik-adik profesional, maka nilai ini semakin tinggi, mendekati 100. Tetapi kalau kita tidak peduli peningkatan kompetensi dan lain-lain, salah satunya pelatihan dasar seperti ini, maka adik-adik punya indeks profesionalitas akan rendah. Untuk itu, di akhir penutupan acara Latsar hari ini, saya minta kepada adik-adik apa yang sudah didapati selama pembelajaran baik klasikal maupun aktualisasi di tempat kerja masing-masing, pakailah itu sebagai modal. Modal adik-adik di titik awal ini yang benar kerja. Selain itu, dalam bekerja, rekam jejak adik-adik buatlah rekam jejak yang baik. Jadi ini bagaikan pada 80% saya umpamakan adik-adik bagaikan kertas putih yang lagi ditoreh, ditulis oleh adik-adik sendiri. Mau integritas baik atau tidak, mau bekerja kerjasama dengan orang baik atau tidak, komunikasi baik atau tidak, itu adik-adik yang toreh sendiri. Target hasil ada atau tidak. Jangan pimpinan kasih kerja hari ini, targetnya besok, adik-adik berkasih 1 minggu kemudian, tidak ada guna. Nah, torehan di atas kertas putih ini untuk saya Henderina, saya sendiri yang buat, tidak mungkin Pak Kadip yang buat untuk saya, tidak mungkin. Nah, saya ajak seluruh 156 orang hari ini, buatlah torehan di kertas putih itu mau dengan tinta apa? Mau tinta, orang kalau bilang blacklist, atau tinta merah, atau mau tinta emas. Saya minta untuk semua hari ini torelah kertas putih itu dengan tinta emas. Kenapa? Kalau tinta emas, Bapak Ibu satu saat dipercayakan, mungkin golongan pangkat sudah cukup, dipercayakan seperti kita-kita ini, adik-adik akan mempertahankan cara kerja yang benar. Karena torehan itu sudah mulai dari sekarang. Walaupun nanti ada yang bilang begini, ibu masih jauh, tapi harus mulai dari sekarang. Sampai sudah punya target satu saat yang mau jadi eselon 2. Angkat tangan, jangan malu-malu. 1, 2, 3, 4, di atas tidak mau. 5, Pak Ketua Panitia, kayaknya tadi nilai salah. Yang tadi sangat memuaskan 26 orang. Saya harapkan 26 orang minta tangan, tapi 5 sah. 27, saya kurang 1. Nah, membangun rasa percaya diri itu penting. Itu ada satu penilaian di potensi. Potensi itu kalau Bapak Ibu ada psikolog, itu psikolog yang biasanya nilai kita. Nah, kalau jadi PNS atau ASN tidak percaya diri, bagaimana kita berhadapan dengan stakeholder lainnya? Kita kalau mau
mau menyampaikan sesuatu kan kita harus yakin dulu bahwa benar dulu baru kita sampaikan. Atau ada orang yang dia ragu salah, dia sampaikan di orang. Saya yakin tidak ada ya. Apa yang kita keluarkan itu kita harus yakin benar dulu baru kita ngomong. Atau ada orang yang ngomong tipu-tipu. Tidak ya. Belajar dari sekarang apa yang kita keluarkan, baik pikiran, perkataan, terutama dan perbuatan itu yang benar. Dan merubah pola pikir dari adik-adik untuk masuk dunia kerja. Dengan tuntutan pekerjaan sekarang, saya minta di zaman adik-adik ini masuk di apa? Milenial ya? Milenial. Di milenial ini sudah dinyatakan lulus, bekerjalah dengan baik untuk memajukan organisasi di mana adik-adik berada. Di dunia kesehatan, tingkatkan kesehatan masyarakat, terutama isu stunting yang masih tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adik-adik tolong. Yang kedua, kalau adik-adik adalah orang yang bekerja di dunia mungkin seperti saya, administrasi, BKD, PPSMD, bekerja dengan administrasi yang baik, supaya kita memperbaiki sedikit demi sedikit. Dimulai dari kita, jangan bilang begini, kita seomong bicara tapi dia tidak mau. Kita sudah buat belum? Kalau belum buat jangan harap orang lain buat. Itu penting. Dan yang terakhir, mungkin kita dalam menyampaikan sesuatu kurang atau salah, mohon dimaafkan. Tapi jika kita menyampaikan ada yang lebih dari PPSMD, pergunakan itu sebagai modal untuk adik-adik di dunia kerja, adik-adik pakai, sehingga semakin hari Nusa Tenggara Timur semakin baik. Dan dimulai dari diri masing-masing. Jadi kalau saya diri sudah baik, organisasi baik, daerah menjadi lebih baik. Nah kalau kabupaten baik, provinsi baik, Indonesia baik atau tidak? Baik. Nah ini kalau kita belajar, mungkin ada yang sudah belajar tentang helix. Helix itu adalah bulatan, rantai-rantai. Kalau satu rantai tidak ada, berguna atau tidak? Tidak akan guna. Nah di zaman sekarang harus pentahelix. Pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan media. Media penting. Kemarin ketika kami direakreditasi oleh LAN RI, LAN RI tanya begini, satu pertanyaan. Ini sudah mau tutup. Adakah testimoni peserta latsar? Lalu Pak Doni yang berdiri bilang ada. Maka bukanlah di YouTube PPSMD, ada, sampaikan. Seorang dokter asal Belu. Hari ini saya minta teman-teman adik-adik tolong perwakilan buat testimoni. Karena testimoni itu menjadi penilaian. Penilaian untuk penyelenggaraan latsar dan penyelenggaraan lainnya. Jadi setelah ini nanti dengan sukarela ya, saya minta adik-adik buat testimoni supaya memperkaya testimoni kita untuk peserta latsar. Sehingga apa yang sudah kami buat, jika masih ada yang kurang, adik-adik kasih masukan, kami perbaiki. PPSMD akan perbaiki untuk semakin hari semakin lebih baik. Dan saya minta kita semua, khususnya adik-adik, bekerjalah dengan multitasking sebagai seorang profesional. Jadi kalau saya kerja di kesehatan, saya jangan tahu kesehatan saja, saya tahu ilmu lain. Untuk bekerja itu pasti ada gagal. Tidak mungkin saya bekerja langsung sukses. Tapi pakailah kegagalan itu sebagai penyemangat untuk kita kerja lebih baik. Jangan gagal, saya sudah gagal, nih biar saja, jangan. Pakailah kegagalan menjadi penyemangat untuk kita bekerja lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya pelatihan latsar kali ini. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan dari adik-adik yang sudah hadir. Yang kedua, media suara, tenaga pengajar, instruktur, komite penjamin mutu,
panitia pendamping yang dengan caranya telah mensukseskan penyelenggaraan Laksar kali ini, kiranya kerja keras dan pengabdian Bapak Ibu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, saya menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 8 angkatan 3, golongan 3 angkatan 193, 194, serta golongan 2 angkatan 64 dan 65 lingkup Kabupaten Kupang, TTU, Saburai Jua, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat Daya tahun 2022 secara resmi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati tugas dan karya kita. Di akhir dari sambutan ini, saya minta kita semua menyanyi "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Saya persilakan berdiri. Bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, upacara selesai. Ibu PLT Kalabaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT berkenan meninggalkan tempat.